Janji wisudawan. Kami, alumni Universitas Paramadina berjanji. Satu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berbakti kepada nusa dan bangsa. Tiga, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kemajuan. Empat, menghargai, saling pengertian, dan tenggang rasa. Lima, menjaga nama baik Universitas Paramadina. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sambutan Wakil Wisudawan Program Sarjana. Yang terhormat Rektor Universitas Paramadina, Profesor Firmansyah, PhD. Yang terhormat para Wakil Rektor. Yang terhormat para Dekan. Yang terhormat para Ketua Program Studi. Yang terhormat para jajaran Senat. Yang terhormat Sivitas Akademika Universitas Paramadina. Yang terhormat orang tua atau wali para wisudawan, beserta tamu undangan, serta rekan-rekan wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu,
nama budaya, salam kebajikan. Saya Mahendra Aji Pratama dari Program Studi Hubungan Internasional. Izinkan saya mewakili para rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan beberapa kata sebagai ungkapan rasa syukur dan apresiasi kami kepada alma mater kami dan refleksi dari proses pembelajaran yang telah kami tempuh di kampus peradaban ini. Teman-teman wisudawan dan wisudawati, this is it. We made it. Inilah akhir dari suatu proses pembelajaran yang telah kita lalui bersama selama beberapa tahun ini. Tentu saja banyak perjuangan dan pengorbanan yang telah dilalui. Banyak malam-malam panjang yang dilalui untuk mengerjakan berbagai tugas dan skripsi. Berjibaku di tengah kemacetan Jakarta, dan bahkan ada di antara kita yang meninggalkan keluarganya di kota atau pulau lain untuk mengemban ilmu di Universitas Paramadina yang memiliki julukan Small But Giant ini. Tentulah masih segar di benak rekan-rekan sekalian ketika beberapa tahun yang lalu kita bersama-sama berkumpul di tempat yang baik ini untuk mengikuti serangkaian program Gera Mardika Paramadina. Istilah Small But Giant kerap diucapkan pada saat kita mengikuti GMP kala itu. Tentu kita masih belum dapat memahami makna sesungguhnya dari istilah tersebut pada saat kita mengikuti GMP. Namun hari ini, dikala kita telah berhasil menyelesaikan studi kita di kampus ini, kita dapat merefleksikan apa makna yang terkandung dari istilah tersebut. Bagi saya memang kampus kita tergolong kecil jika dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Namun demikian prestasi yang diraih oleh rekan-rekan saat masih menjadi mahasiswa atau mahasiswi di Universitas Paramadina tidak boleh dianggap remeh. Kita mampu bersaing dengan banyak mahasiswa lain dari kampus-kampus yang dianggap besar oleh sebagian orang. Ada di antara kita yang mewakili alma mater kita dalam berbagai forum di tingkat nasional, bahkan pada tingkat internasional. Mulai dari pertemuan nasional mahasiswa hubungan internasional di berbagai provinsi di Indonesia, hingga London International Model United Nations di Inggris. Partisipasi kita dalam forum-forum akademik tersebut tidak hanya sebagai penggembira. Kita turut memberikan pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif yang merupakan refleksi dari berbagai ilmu yang kita dapatkan dari para dosen di kampus tempat kita menuntut ilmu. Pemikiran-pemikiran tersebut didengar dan diperhitungkan dalam forum-forum, baik nasional maupun internasional, yang turut membesarkan dan mengharumkan nama alma mater dan negara kita. Tidak hanya dalam bidang akademik saja, ada di antara kita yang turut berpartisipasi dalam bidang lain, seperti kebudayaan dan olahraga, yang telah dilakukan oleh teman-teman yang tergabung dalam berbagai UKM dan komunitas di kampus ini, seperti Theta Paramadina, Paramadina Model United Nations, Paramadina Choir, KAFA, serta UKM dan komunitas lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Seperti Bait dalam Mars Paramadina, lingkungan kampus pusat budaya, mekarkan potensi kreatif, suburkan tradisi intelektual, muliakan kebebasan ilmiah. Kita telah berkembang menjadi insan yang lebih baik demi kebahagiaan bersama dan persaudaraan umat manusia. Hal ini tentu tidak dapat terjadi jika tidak adanya dukungan yang diberikan oleh alma mater kita dalam berbagai bentuk. Oleh karenanya, izinkan saya mewakili para wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rektor, para wakil rektor, dekan, ketua program studi, dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Paramadina atas segala ilmu pengetahuan dan berbagai pembelajaran yang luar biasa yang telah kami dapatkan di kampus peradaban ini. Terima kasih atas semangat berkarya dan berkontribusi untuk Indonesia yang telah ditransfer kepada kami melalui kegiatan perkuliahan ataupun non-perkuliahan. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada kami untuk berkembang dan menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas segala bimbingan selama kami menempuh studi di Universitas Paramadina. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada orang tua kami atas kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah lekang oleh masa. Terima kasih kepada orang tua kami yang membesarkan, menjaga, menemani, dan mendoakan kami hingga saat ini.
Terima kasih atas doa-doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Hari ini, toga ini, ijazah ini, dan tahun-tahun perjuangan kami di Universitas Paramadina kami persembahkan untukmu. Mungkin pemberian ini tak sebanding dengan pengorbananmu untuk kami, tapi ini adalah bukti kecil dari rasa bakti dan terima kasih kami. Teman-teman wisudawan dan wisudawati, besok dengan title sarjana yang akan menempel di belakang nama kita akan memilih apa yang ingin kita lakukan dengan hidup kita. Kita akan merealisasikan cita-cita kita atau melakukan hal-hal yang kita inginkan. Selamat menempuh fase kehidupan baru. Selamat menempuh masa depan. Selamat berkarya dan berkontribusi untuk negeri. Apapun jalan yang akhirnya kita pilih, semoga jalan itu adalah jalan terbaik. Dan ingatlah bahwa kisah sukses yang nanti akan kita ukir berawal dari alma mater kita yang small but giant ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Wisudawan Program Magister kepada Saudara Nur Hidayat Firmansyah, Magister Sosial, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Firmansyah, mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati dari program Magister. Pada kesempatan yang berbahagia dan membanggakan ini, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada Rektor Universitas Paramadina, Bapak Profesor Firmanzah PhD, para Wakil Rektor, Ibu Dr. Faktiah E. Kertamuda MSc, dan Ibu Dr. Anda Prima Naomi MT, jajaran Senat Akademik, para dekan, para dosen, serta seluruh sivitas akademika Universitas Paramadina yang berbahagia. Terima kasih untuk kami ucapkan juga kepada keluarga, orang tua, saudara, istri, suami, dan para pasangan, anak yang telah menemani perjalanan dari studi setiap dari wisudawan-wisudawati pada hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman pribadi saya. Selesai kuliah S1 di Universitas Indonesia, saya memang berencana untuk meneruskan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi saya juga memikirkan mengenai keberlangsungan karir saya saat hendak memilih kampus. Yang saya pikirkan adalah dua hal. Yang pertama adalah kredibilitas kampus tersebut, dilihat dari pendirinya, para dosennya, serta tokoh-tokoh yang dilahirkan dari kampus tersebut. Dan yang kedua adalah kurikulumnya, yang praktis dan berguna bagi pekerjaan serta bermanfaat bagi masyarakat. Setelah cukup lama saya mencari-cari kampus tersebut, alhamdulillah saya memantapkan pilihan saya di Universitas Paramadina. Saya kagum atas nilai-nilai yang diwariskan oleh almarhum Profesor Nurholis Madjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, tentang Islam, tentang Indonesia, dan tentang kemodernan. Itulah salah satu yang kemudian menginspirasi saya bersama beberapa teman untuk membuat gerakan milenial Islami yang berupaya mempromosikan nilai-nilai Islam yang sejuk, toleran, dan kekinian di kalangan anak-anak muda di Indonesia. Terakhir, rasanya saya tidak akan cukup berterima kasih kepada dosen-dosen semuanya yang telah membantu kita semua sampai di titik ini. Kesan sangat positif saya dapatkan karena proses perkuliahan yang interaktif, dosen-dosen yang sangat capable, terdiri dari para akademisi dan para praktisi, serta para staf akademik yang sangat helpful, membuat perkuliahan menjadi menyenangkan sekaligus meaningful. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya ingin mengutip salah satu buah pemikiran Profesor Nurholis Madjid yang menurut saya adalah inti dari yang kita lakukan di kampus tercinta ini. Kutipan tersebut adalah, halangan kita menerima kebenaran ialah keangkuhan kita sendiri dan belenggu yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Selamat untuk para wisudawan semuanya. Setelah keluar dari ruangan ini, kita akan lebih rendah hati dan tiada keangkuhan yang patut kita lakukan karena gelar-gelar ini. Selamat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penghargaan Universitas Paramadina kepada 3 wisudawan terbaik program sarjana dan magister. Wisudawan terbaik ketiga program sarjana. Wisudawan ini dilahirkan di Depok 22 tahun silam. Sejak masa awalnya sebagai mahasiswa Universitas Paramadina, ia telah aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Kegemarannya berorganisasi dan kekuatan kepemimpinan yang dimilikinya mengantarkannya menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Universitas Paramadina. Sosok ini juga bercita-cita menjadi dosen dan berkeinginan untuk menjadi pengajar di kampus yang dicintainya ini. Cita-cita inilah yang menjadi motivasinya untuk melanjutkan studi. Sosok ini baru saja dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Selamat kepada Febri Triantama, Sarjana Sosial. Kepada Saudara Febri Triantama, Sarjana Sosial beserta orang tua, dimohon untuk maju ke depan. Wisudawan terbaik kedua program sarjana. Sebelum menjadi mahasiswa di Universitas Paramadina, sosok ini sempat mengenyam pendidikan di Jerman dan memiliki pengalaman kerja di beberapa tempat. Tidak heran, sosok ini terkesan cukup matang sebagai mahasiswa. Keaktifannya dalam berorganisasi bahkan pernah menjadi salah satu ketua himpunan mahasiswa, tidak menghalanginya untuk menjadi lulusan berprestasi. Ketekunannya dalam belajar membawanya menjadi lulusan dengan IPK tertinggi dan masa studi tercepat di antara rekan-rekannya di program studi. Di antara prestasi yang pernah diraihnya, ia pernah menjadi Duta Paramadina pada tahun 2016 dan Duta Maritim Indonesia pada tahun 2017. Selamat kepada Sarah Syifa Malahayati, Sarjana Sosial. Kepada Saudari Sarah Syifa Malahayati, Sarjana Sosial beserta orang tua, dimohon untuk maju ke depan. Wisudawan terbaik pertama program sarjana. Sosok kelahiran Malang, Jawa Timur ini menginjakan kakinya di Jakarta pada tahun 2015. Selama masa studinya di Universitas Paramadina, sosok ini merupakan mahasiswa yang sangat aktif di kelas maupun di organisasi kampus. Penerima Paramadina Fellowship ini aktif pada beberapa unit kegiatan mahasiswa, yaitu Paramadina Choir, Dropshot Paramadina, DKM Paramadina, dan Paramadina Social Care. Memiliki suara yang merdu, bersama Paramadina Choir, ia berhasil mendapatkan Silver and Bronze Diploma of Mustika Sakra Category in Singapore International Choral Festival. Selamat kepada Junita Sari, Sarjana Manajemen. Kepada Saudari Junita Sari, Sarjana Manajemen, beserta orang tua, kami mohon untuk maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada donor saya, kepada PT Daya Adi Cipta Mustika Fellowship, Bapak TP Rahmat sebagai donor saya untuk kuliah di Paramadina ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iin, Pak Yus, yang 3 tahun lalu, tepat 3 tahun lalu, saya diseleksi sebuah beasiswa seluruh Indonesia. Kemudian kita diseleksi melalui telepon. Waktu itu saya ditelepon 1 jam untuk tes dan wawancara. Dari sekian ribu orang dari seluruh Indonesia, terpilih 5 orang. Dan kami berbeda jurusan. Dari 5 orang ini ada Amalia Suri, teman saya, jurusan HI. Kemudian ada Cynthia, psikologi, Fauzan, Ikom, Alfian, TI. Saya ingat pertama kali saya datang ke Paramadina, dan itu adalah pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Jakarta. Dalam pikiran saya saat itu adalah Jakarta sangat keras, Jakarta jahat seperti itu. Dan saya sama sekali tidak punya saudara di Jakarta. Jadi pertama kali saya datang ke sini, saya langsung datang ke kampus, disambut hangat dengan pengurus kampus. Kemudian saya tinggal bersama-sama dengan teman-teman beasiswa lain di asrama. Teman rumah saya mungkin ada di luar nungguin, ada Kak Yeni dan Kak Dina. Selama 3,5 tahun ini kami hidup bersama dalam kontrakan. Maaf ya. Kita bersama semuanya adalah perantau. Amel dari Aceh, Ojan dari Solo, Cynthia Alfian dari Sidoarjo, dan saya dari Malang. Kesan saya terhadap Paramadina waktu itu belum ada sama sekali dalam benak saya. Tapi satu hal, saya sedikit kaget dengan gedung kita. Tapi soalnya saya dulu sekolah di SMA juga asrama. Nah, asrama kami itu ada 3 lantai. Nah, sebelum saya berangkat ke Jakarta, dalam pikiran saya adalah saya akan kuliah di gedung yang tinggi dengan kaca semuanya, lantainya sampai puluhan atau belasan, naik lift. Dalam pikiran saya seperti itu. Tapi ketika saya datang, apa benar ini Paramadina? Tapi saya belum menilai apapun, cuman saya ada bertanya-tanya. Sampai akhirnya saya mengikuti GMP. GMP di situ selama kurang lebih 4 hari kami digembleng dengan segala macam materi, sehingga semakin lama saya semakin paham, oh ternyata ini yang membuat Paramadina berharga, Paramadina sesuatu yang spesial gitu. Berkat pemikiran Cak Nur tentang core value yang diajarkan kepada mahasiswanya itu sangat dibutuhkan. Jadi saya di sini sadar bahwa Paramadina luar biasa. Selain itu juga saya ingat setiap wisuda, sebelumnya saya dapat kesempatan oleh panitia untuk seleksi speech yang tadi disampaikan oleh Indra. Tapi Indra yang terpilih, bukan saya. Nah, mungkin itu adalah teguran buat saya karena isi teksnya itu sebenarnya saya dibantuin sama teman saya. Gitu, jadi makanya saya nggak terpilih. Terima kasih panitia atas kesempatannya. Nah, terus setiap wisuda saya selalu duduk dengan teman-teman Paramadina Choir yang sangat berprestasi.
selama berkali-kali saya hanya duduk di sini melihat kakak-kakak yang lulus dan speech di sini, dan saya tidak pernah terbayang bahwa saya akan berbicara di sini. Yang perlu saya sampaikan, saya berterima kasih sekali kepada Paramadina yang memberikan kesempatan kepada bibit-bibit Indonesia yang bisa memajukan Indonesia ini dengan lewat beasiswa. Saya harap kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang support terhadap edukasi atau pendidikan itu semoga bisa dilanjutkan. Kemudian saya berterima kasih kepada ibu saya. Saya tadi sedih sebenarnya maju cuman berdua karena memang papa saya sudah tidak ada 3 tahun yang lalu. Saya cuman mau bilang sama ibu saya, ini Junita udah lulus, udah kerja, biar Junita yang kerja, nggak usah ibu lagi. Kemudian saya terima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman rumah, teman-teman kampus, kelas, teman-teman kerja, teman-teman UKM. Terlebih saya terima kasih kepada SEMA Paramadina 2017. Ini kebetulan saya wisuda bareng sama Sekretaris Jenderal 2017 Raisus Zaman. Terima kasih. Di SEMA saya belajar banyak, belajar mengetahui care terhadap lingkungan, menjadi aktivis kampus sebutannya seperti itu. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Bu Prima yang selalu mendengarkan curhatan saya sampai pernah sebenarnya saya sudah tidak pesimis untuk wisuda April ini karena memang keterbatasan waktu untuk menyelesaikan skripsi, tapi ternyata diberikan kemudahan dan akhirnya selesai. Dan saya curhatnya ke Bu Prima, Wakil Rektor. Terima kasih Bu atas bimbingannya, juga kesempatan kalau untuk olah data lumayan uangnya buat jajan kan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, saya terima kasih juga untuk Mang Darna, Bang Jack, dan Mbak Yuni dan lain teman-temannya. Terima kasih sudah mencukupi makanan kita. Tadi saya mau bilang apa lupa. Teman-teman, kita patut bangga, wisudawan, kita patut bangga kita sudah menyelesaikan tugas kita sebagai sarjana. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, orang tua. Anaknya sudah sarjana, Pak, Bu, nggak perlu lagi bayar kuliah, nggak perlu lagi nungguin anaknya pulang jam berapa untuk ikut UKM, karena mereka sudah besar. Buat teman-teman, hari ini kita sudah wisuda, kita pakai toga seperti ini, ada yang kegedean, ada yang enggak. Ini kalau teman-teman lihat saya ada jahitan ibu saya di sini karena kepanjangan, tapi ya nggak apa-apa. Saya pesannya cuma satu, kita memang sudah selesai, tapi ini adalah awal di mana kita harus menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Banyak orang seperti itu bilang. Ibaratnya ketika kalau kuliah atau wisuda itu adalah kolam renang, ketika kita sudah lulus, itu adalah lautan yang luas. Gelombangnya semakin besar, tantangannya semakin besar. Nah, itu bagaimana kita menyelesaikan tantangan tersebut? Ya jawabannya adalah dengan apa yang kita dapat, ilmu, pengalaman yang kita dapat dari Paramadina ini. Sudah beneran terakhir. Pesan saya untuk teman-teman, setelah keluar dari ruangan ini, temui orang tua kita, cium tangannya, peluk dan bilang terima kasih sudah menemani saya sampai sarjana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan terbaik ketiga program Magister. Nama adalah doa. Itulah yang tercermin pada sosok wisudawan kelahiran Bandung ini. Ia pernah menjabat sebagai Network Coordinator di United Nations Sustainable Development Solution Network Youth Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Koordinator Nasional Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Penerima penghargaan Best Paper
pada Paramadina Research and Community Service Day serta peserta eksekutif program for Sustainable Partnership di tahun 2017 ini konsisten dalam mempromosikan kepedulian terhadap lingkungan. Selamat kepada Rahyang Rimba Prima Nusantara, Magister Ilmu Komunikasi. Kepada Saudara Rahyang Rimba Prima Nusantara, Magister Ilmu Komunikasi, beserta orang tua, dimohon untuk maju ke depan. Wisudawan terbaik kedua program Magister. Anak bungsu dari 6 bersaudara ini lahir di Padang, Sumatera Barat. Ia ditinggal sang ayah, seorang pedagang nasi di kota kecil di Sumatera Barat, ketika masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Lantunan doa dan peluh keringat sang ibu mendukungnya di tengah segala keterbatasan. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan predikat cum laude. Ia merintis karir sebagai reporter di Jakarta dan bergabung dengan Koran Tempo sejak tahun 2001. Saat ini ia dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai redaktur eksekutif majalah berita mingguan Tempo. Selamat kepada Setri Yasra, Magister Ilmu Komunikasi. Kepada Saudara Setri Yasra, Magister Ilmu Komunikasi beserta orang tua, dimohon untuk maju ke depan. Wisudawan terbaik pertama program Magister. Sosok wisudawan ini lahir di sebuah kampung tanpa listrik di Cianjur Selatan, Jawa Barat 43 tahun silam. Kedua orang tuanya sehari-hari bekerja sebagai petani dan guru mengaji. Sebagai salah satunya anak lelaki dari 4 bersaudara, masa kecilnya diarahkan untuk meneruskan profesi kedua orang tuanya, bertani, menjadi guru mengaji, dan yang tertinggi yaitu bisa menjadi ajengan atau kiai. Ia lulus dengan nilai tertinggi dan terbaik pada masa SMP dan SMA, dan lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Melepas kesempatan menjadi pegawai negeri, ia memilih menjadi reporter majalah Tempo sejak tahun 2000. Kini ia menjabat sebagai redaktur pelaksana serta kepala Biro Eksekutif dan Pendidikan Tempo. Selamat kepada Jajang Jamaluddin, Magister Ilmu Komunikasi. Kepada Saudara Jajang Jamaluddin, Magister Ilmu Komunikasi, beserta orang tua, dimohon untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam hormat saya kepada semua hadirin. Agak nervous ya. Berdiri di depan para guru-guru besar, profesor, dan tentu saja kawan-kawan saya juga yang saya tahu bahwa mereka juga hebat-hebat. Sebagian saya bisa berdiri di sini mungkin karena ikhtiar, sebagian lagi juga mungkin karena kebetulan.
Ya, saya mau bicara agak serius dan agak ilmiah, apalagi keagamaan udah habis dari tadi. Ada Profesor Nazaruddin Umar dan yang lain-lain. Mau ilmiah juga, saya cuma remah-remah rempeyek lah. Mau melucu juga ada abang senior di sini, Rakanda. Saya nggak berani kualat nanti. Rakanda Meing. Baiklah, yang paling harus saya sampaikan tentu saja adalah saya harus bersyukur ke Hadiratil Rabbi, karena atas kudrat dan iradatnya lah saya bisa menyelesaikan studi ini dan juga terutama bisa berdiri di depan para hadirin semua. Tanpa perkenannya ya Rabb, saya nggak mungkin bisa berada di sini. Tadi disebutkan saya dari desa tanpa listrik. Ibu saya hanya sampai SD, bapak saya hanya SR. Sekarang keduanya sudah uzur, nggak bisa mengantar ke sini. Terima kasih. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membuat saya sampai di titik ini dan saya bisa berdiri di depan para hadirin semua. Tentu saja yang paling berhak mendapatkan ucapan terima kasih adalah semua sivitas akademika Paramadina, Bapak Rektor Profesor Firmansyah PhD, para Ketua Senat dan anggota Senat, para Kepala Prodi, para dosen-dosen, guru-guru saya, guru yang sejati di PGSC, yang telah begitu banyak sharing ilmu dan pengalaman dengan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tempat kedua kehidupan saya, tentu saja institusi tempat saya bekerja, kelompok Tempo Media yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi di Paramadina. Hari ini diwakili oleh redaktur eksekutif, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, kawan saya, Saudara Setri Yasra. Beliau datang jauh-jauh dari Bekasi untuk dua hal. Satu, menemani saya. Kedua, juga untuk mendapatkan penghargaan. Terima kasih, Uda. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Yang paling berhak mendapatkan ucapan terima kasih saya, tentu saja adalah istri saya yang tadi maju. Dan dua anak saya yang di belakang pasti sedang main game. Makanya dia tidak ke depan. Mereka yang paling berhak mendapatkan permintaan maaf juga. Beberapa tahun terakhir, akhir pekannya selalu saya sia-siakan karena saya harus mengerjakan berbagai tugas dari Pak Putut dan lain-lain. Jadi sekarang bapakmu berjanji akan lebih banyak bersama kalian. Kalau tidak dipanggil oleh Setri untuk bekerja lebih. Mereka lah yang selama ini mendorong dan menjadi inspirasi saya untuk terus menyelesaikan studi. Selanjutnya, saya sedikit mungkin berbagi cerita saja kenapa saya akhirnya kembali sekolah setelah 16 tahun meninggalkan bangku kuliah di Unpad. Tentu saja pertama karena kesempatan, kedua ada alasan personal. Saya ingin menunjukkan kepada anak saya bahwa bapaknya yang anak petani, lulusan SD juga bisa terus sekolah. Saya kurang pandai mendidik anak saya untuk tidak main game, untuk rajin membaca buku, tetapi dengan menunjukkan bahwa saya sekolah lagi dan bisa selesai. Saya berharap kakak, dede, kamu lihat sekarang ayahmu bisa selesai sekolah. Kamu juga, ayah berharap bisa lebih tinggi dari ayah. Kakekmu adalah petani lulusan SD, ayahmu magister dari Paramadina. Kamu tentukanlah langkahmu mau kemana. Berikutnya, kenapa saya kuliah? Ini agak serius. Terkait dengan profesi saya sebagai wartawan, jurnalis. Sudah hampir 19 tahun ya. Sejak era reformasi,
ya kita paham bahwa kita menikmati kebebasan pers yang luar biasa. Tetapi kalau saya boleh melakukan otokritik, teman-teman yang media mohon maaf kalau kita sedikit otokritik di sini. Saya misalnya ketika mau ditanya kerja sebagai apa, untuk ngaku sebagai jurnalis saya lihat-lihat dulu audiensnya. Kenapa? Keluarga istri saya kebanyakan guru. Dia tahu wartawan di daerah datang bukan mencari berita, tetapi setelah sekolahnya mendapatkan bos. Nginjek kanan, nginjek kiri, atas nama sebagai wartawan. Saya terus terang, saya aktif di organisasi wartawan. Saya seringkali agak malu ketika harus ngaku sebagai wartawan di era kebebasan pers ini. Kecuali kalau audiensnya kira-kira paham wartawan itu apa kerjaannya. Di kampus saya dengan bangga berdiskusi saya wartawan. Di seminar-seminar saya dengan bangga bahwa saya adalah wartawan. Tetapi di luar itu ada persepsi publik yang kurang bagus terhadap profesi ini. Tapi saya kira bukan hanya di Indonesia. Kepercayaan terhadap wartawan di beberapa negara maju juga tidak terlalu baik. Ya berbanding dengan polisi, lalu lintas barangkali. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggung jawab personal dan pribadi bagi saya bahwa marwah wartawan yang secara teori dan praktis memang sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa ini harus terus dijaga dan diperbaiki. Terlebih lagi di era seperti sekarang, ketika berbagai hal kebohongan yang diulang-ulang dijadikan senjata bukan hanya untuk membentuk opini publik, tapi juga untuk menyerang lawan politik, menjatuhkan pihak lain, memecah belah segala macam. Jurnalis dan media diharapkan menjernihkan ruang publik dari berbagai misinformasi, disinformasi, kebohongan, dan seterusnya. Faktanya apakah jurnalis dan media bisa seperti itu? Saya belum melihatnya. Masih ada banyak persoalan di situ. Kami seringkali tergopoh-gopoh ketika harus mengimbangi bagaimana cepatnya informasi palsu, hoax, berita bohong, disinformasi menyebar kepada publik. Demikian cepatnya mengundang reaksi, menimbulkan aktivitas yang destruktif. Kami baru mulai memverifikasi, mengklarifikasi. Karena itu saya kira saya sebagai jurnalis dan kawan-kawan yang bekerja di media harus sering-sering melakukan refleksi diri lah. Profesi ini harus seperti diapakan gitu kan. Dan kita ngambil jarak, melakukan otokritik. Dan dari situ mungkin salah satu ikhtiarnya yang kembali ke kampus. Di Paramadina saya merasakan betul. Menguatkan keyakinan pribadi saya bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa selalu memiliki banyak perspektif. Bahwa kebenaran tidak dipegang, dimonopoli oleh pihak tertentu, tapi bisa ada dimanapun, termasuk di tempat-tempat yang tidak kita sukai. Selalu. Bahwa kita harus kritis, bukan hanya terhadap orang lain, tetapi juga kepada keyakinan-keyakinan pribadi. Model-model seperti itu bukan semata-mata pengetahuan yang sifatnya agak teknis, saya kira itu akan sangat penting bagi siapapun pembawa pesan kepada publik. Dan saya dapatkan itu dengan diskusi-diskusi dengan dosen-dosen di Paramadina yang luar biasa dan juga kawan-kawan yang luar biasa. Banyak pekerjaan ke depan. Saya hanya berharap bahwa apa yang saya peroleh dari Paramadina bisa bermanfaat buat saya sendiri, bisa bermanfaat buat publik dan juga untuk Republik. Tak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih ya Rabb Allah yang telah membuat saya di sini. Terima kasih bapak-bapak semua, ibu-ibu yang telah membimbing saya. Dan saya berharap kita masih akan terus berdiskusi demi publik dan Republik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transkrip pengembangan mahasiswa merupakan transkrip yang didapat oleh mahasiswa dengan meraih poin yang diperoleh dari beragam kegiatan baik di dalam maupun di luar Universitas Paramadina. Tujuan dari adanya transkrip pengembangan mahasiswa ini adalah
untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan soft skill di luar kemampuan akademik. Pada wisuda kali ini, peraih transkrip pengembangan mahasiswa tertinggi dengan jumlah poin 209 diraih oleh Mega Yolanda, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kepada Saudari Mega Yolanda, Sarjana Ilmu Komunikasi, dimohon untuk maju ke depan untuk menerima penghargaan dan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajarannya, yang terhormat orang tua dan wali wisudawan yang saya sayangi, teman-teman wisudawan. Ini saya gemeteran ya, masih gemeteran sama shock soalnya kaget, soalnya gak tahu kalau ada penghargaan seperti ini. Maaf. Terima kasih atas penghargaan dan sertifikatnya. Ini mungkin bisa menjadi apa ya? Kayak pacuan dan motivasi buat teman-teman yang masih berkuliah untuk terus berorganisasi, terus aktif di kampus, karena gak banyak dari teman-teman waktu saya masih berkuliah di kampus itu banyak yang menilai organisasi itu ya hanya organisasi gitu, padahal banyak yang bisa kita dapat dari organisasi tersebut. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sema Paramadina dan Teta Paramadina yang mau menerima saya dan menjadi wadah saya untuk berorganisasi di kampus. Ini buat Teta sama Sema. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk merayakan wisuda Universitas Paramadina yang ke-30 dan Disnatalis yang ke-21. Saya ingin menyambut beberapa tamu undangan yang masih bersama-sama dengan kita. Pertama, yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Wakaf Paramadina Bapak Putut Wijanarko, sesepuh Paramadina Bapak Amin Sumarsono beserta Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan menerima bakti Paramadina. Hadir di tengah-tengah kita juga wali wisudawan, sahabat saya Bapak Tubagus Dedi Miing Gumelar yang pada hari ini tepat berulang tahun. Saya tadi mau nanya bocorannya berapa, tapi masih dirahasiakan katanya. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Bapak Tejo Edi Purdiyatno. Beliau juga pernah menjabat selaku Menko Polhukam Republik Indonesia periode 2014-2015. Dan tentunya para donor, para orang tua, wali mahasiswa, pacar, calon pacar, gitu ya, dari wisudawan dan wisudawati. Sebelum acara pelepasan, saya ingin mengajak para wisudawan, wisudawati untuk berdiri sejenak. Tolong diletakkan ijazah penghargaan yang Anda terima. Silakan berdiri, handphonenya ditaruh dulu.
Mari kita berikan aplaus kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak, kepada istri yang ada di samping Anda dan yang ada di belakang Anda. Penghargaan yang setinggi-tingginya, tanpa jasa dari mereka tentu Anda tidak akan bisa menyelesaikan studi di Paramadina. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa wisudawan-wisudawati yang menurut saya perlu kita apresiasi. Tentu tadi juga sudah banyak apresiasi yang telah kami sampaikan. Pertama, hari ini kita mewisuda Duta Besar Kamboja untuk ASEAN dan masih aktif, His Excellency Yap Samnang. Menyelesaikan studi di Magister Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Kami memiliki S2 Diplomasi dan Paramadina menjadi satu dari sedikit kampus di Indonesia yang memiliki program S2 Diplomasi. Program kami ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan His Excellency Yap Samnang beliau menempuh studi diplomasi dalam bahasa Inggris. Kemudian ada di tengah-tengah kita juga tadi disebutkan oleh Wakil Rektor Bidang 1, wisudawan tercepat S1. Saya ingin sebutkan namanya dan mohon berdiri, mari kita berikan apresiasi. Saudari Sarah Siva Malahayati menempuh studi S1 3 tahun 5 bulan 8 hari dari program studi hubungan internasional. Jadi buat adik-adik yang mahasiswa tidak perlu 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Bisa 3,5 tahun, bahkan belum 3,5 tahun sudah menyelesaikan studi jenjang S1. Wisudawan tercepat S2 Afud Safril Nusirwan, silakan berdiri, dari Magister Ilmu Komunikasi, menempuh studi 2 tahun 1 bulan 8 hari. Jamnya nggak perlu saya sebutkan ya. Jadi tidak perlu harus dipentokin 4 tahun begitu ya untuk S2. Saya nggak menyebutkan wisudawan-wisudawati terlama menyelesaikan studinya, baik S1 maupun S2. Ada wisudawan yang diwisuda pada hari ini mencatatkan usia termuda. Untuk S1, Saudari Dini Purwandini. Usia 21 tahun 4 bulan, lahir 7 Desember 1997. 21 tahun, ambil S2 1 tahun, 22 tahun sudah S2, ambil 3 tahun S3, insya Allah 25 tahun sudah doktor. Dan mudah-mudahan kalau berkarir di perguruan tinggi tidak dalam usia 30 tahun bisa menjadi guru besar. Wisudawan termuda untuk S2, Muhim Nailul Ulya. Usia 25 tahun 8 bulan, lahir 4 Agustus 1993, mudah-mudahan segera ambil S3 3 tahun, jadi 28 tahun sudah bergelar doktor. Sama dengan yang tercepat, saya tidak akan menyampaikan wisudawan tertua. Bapak Ibu sekalian, selain Pak Abdul Latif dan Pak Miing, ternyata hari ini ada 2 orang wisudawan yang berulang tahun. Calvin Yudi Agung, lahir 27 April 1996, dan Rizky Risyandagri, lahir 27 April 1993. Selama karir saya menjadi rektor di Paramadina, baru wisudawan kali ini kita merayakan 4 orang ulang tahun di tanggal yang sama. Bapak Ibu sekalian, ada wisudawan-wisudawati yang
memimpin organisasi kemahasiswaan dan menjabat selaku Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa di Paramadina. Saya sebutkan, silakan berdiri, kita kasih apresiasi. Saudari Devi Elsa Pratiwi menjabat selaku Sekjen SEMA periode 2015-2016. Dan Saudara Raisus Zaman, Sekjen SEMA 2017-2018. Jadi Sekjen SEMA ini konsorsium dari organisasi-organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Universitas Paramadina. Kemudian ada juga wisudawan-wisudawati yang cukup aktif di kegiatan kemahasiswaan, terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan Bapak Ibu sekalian, di Paramadina syarat kelulusan itu tidak hanya IPK, tetapi aktif di kegiatan kemahasiswaan. Dan setiap mahasiswa yang aktif di kegiatan kemahasiswaan, dia akan mendapatkan poin. Dan setiap aktif kegiatan kemahasiswaan, mereka harus melaporkan poin yang diterima. Jadi Pak Miing di Paramadina tidak hanya akademik yang menjadi syarat kelulusan, tapi juga soft skill, leadership, kemudian komunikasi, bekerja sama, teamwork, bagaimana menyusun sebuah perencanaan kegiatan kemahasiswaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi mahasiswa, bagi wisudawan-wisudawati tentunya untuk menempuh fase berikutnya. Wisudawan yang aktif mengikuti choir ini adalah salah satu kegiatan kemahasiswaan di Paramadina, adik-adik yang menyanyikan lagu. Mari kita berikan aplaus kepada choir Paramadina. Dan mudah-mudahan ada di antara mereka 2-3 tahun lagi juga bisa mewakili wisudawan-wisudawati untuk menyampaikan pesan dan kesan. Ada Junita Sari, Hana Desiana, Duha Hijra Tiasifa Borut, Avisena Satriatama, Nanda Amelia, Ira Susilawati, Wisnu Renggo Pambudi, Naura Rahna Evira, Miska Husen Balfas, Weni Amelia Hasna. Ini adalah nama-nama dari wisudawan-wisudawati yang aktif di kegiatan choir. Dan choir Paramadina cukup banyak berkiprah baik mengikuti kompetisi di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu juga salah satu kegiatan kemahasiswaan kita adalah TETA. Ini adalah teater di Paramadina. Tari. Ada beberapa anggota TETA yang diwisuda pada hari ini. Hanum Nur Oktaviani Saputro, Muhammad Lutfi, Muhammad Iqbal, Rahmawati, Reva Nurul Hikmah, Abdiana Utami Putri, Mega Yolanda, Akhiruddin Islami, Novindia Dwi Givari. Dan TETA juga aktif dalam kegiatan kompetisi tari tidak hanya di nasional dan di luar negeri. Selamat kepada wisudawan-wisudawati, selamat kepada para orang tua, terima kasih kepada jajaran dosen yang telah bahu-membahu untuk bersama-sama kita bisa membantu wisudawan-wisudawati menyelesaikan studi di Paramadina. Saya tidak akan menambahkan pesan dan kesan, satu saja, jaga nama baik universitas, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik individu, dimanapun wisudawan-wisudawati berkiprah. Dan dengan ini tuntas sudah proses studi S1 dan S2 di Paramadina. Dan hadir di tengah-tengah kita juga ada Ketua Ikatan Alumni Universitas Paramadina, Saudara Billy Bismarak. Setelah selesai kita lepas,
tentu menjadi keluarga besar Ikatan Alumni Universitas Paramadina. Saya juga atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf bila mana ada kekurangan dan keterbatasan selama pelaksanaan wisuda pada siang hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Paramadina, Bapak Profesor Firmansyah PhD, para Wakil Rektor, Dekan beserta Ketua Program Studi Universitas Paramadina beserta Sivitas Universitas Paramadina, Bapak Putut Wijanarko, Yayasan Wakaf Paramadina, dan Bapak Amin Sumarsono selaku penerima Bakti Paramadina, seluruh wisudawan dan wisudawati baik program sarjana maupun pasca sarjana, beserta orang tua wali dan pendamping para wisudawan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama saya mewakili Insan Madinah, Ikatan Alumni Universitas Paramadina mengucapkan selamat kepada rekan-rekan wisudawan dan wisudawati baik program sarjana maupun program pasca sarjana. Selanjutnya yang tidak akan terlalu berpanjang-panjang karena yang saya perlu diingatkan adalah bahwa hari ini dalam acara wisuda ini adalah bukan dari sebuah akhir dari hubungan kita mahasiswa menjadi lepas dengan hubungan kita dengan kampus kita, tempat kita belajar. Justru ini adalah awal dari sebuah pola hubungan baru di mana sebenarnya ini adalah hubungan yang justru semakin mengikat. Karena apa yang akan kita lakukan nanti di luar, bagaimana kiprah kita di luar, ini akan membawa pengaruh yang besar kepada kampus kita. Baiknya kita akan membawa kebaikan pula bagi kampus kita. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kebaikan-kebaikan kampus kita, nama besar kampus kita yang selalu semakin membesar, akan memberikan keuntungan-keuntungan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi setelah ini kita akan harus tetap berjejaring, tetap bersilaturahmi dengan kampus, sehingga kita bisa maju bersama. Dan saya tidak akan berpanjang lebar, saya ucapkan selamat bergabung menjadi Ikatan Keluarga Alumni Paramadina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak Aan Rukmana MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya akan pimpin doanya menggunakan cara Islam. Dan bagi yang non-muslim silakan berdoa juga sesuai dengan keyakinannya. Doa yang baik adalah doa yang sungguh-sungguh berasal dari hati kita. Bukan hanya lisan kita, tapi hati kita pun kita doa supaya Allah mengijabah doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi bihi arzaqana birahmatika wa ridhoka ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, siang ini kami berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan kelulusan anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini hari yang Engkau ridhoi, bukan hari yang Engkau murkai.
Jadikanlah hari ini tanda bahwa kami mengikuti perintah-Mu ya Allah, yaitu menekuni ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan kelak berguna bagi diri kami, berguna bagi keluarga kami, berguna bagi bangsa kami, berguna bagi agama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang berasal dari mahabbah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini pertemuan untuk mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Karena kami yakin tanpa syukur kepadamu, pencapaian hari ini tidak ada artinya apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berikanlah kesehatan kepada orang tua kami yang masih hidup. Orang tua senantiasa bangun tengah malam berdoa kepadamu ya Allah untuk kesuksesan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka umur yang panjang, berikanlah mereka kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami terus ya Allah dengan cahaya-Mu, dengan perintah-Mu. Kuatkanlah kami terus untuk melangkah dalam kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami wisudawan dan wisudawati yang selalu ingat kepadamu, baik dikala suka maupun duka, baik dikala gagal maupun sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di atas muka bumi ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Terakhir ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah juga kesehatan kepada guru-guru kami yang ada di hadapan kami. Berikanlah mereka juga umur yang panjang, kesehatan, dan juga keberkahan hidup. Ya Arhamar Rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat terbuka Senat Universitas Paramadina oleh Rektor Universitas Paramadina. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat terbuka Senat Universitas Paramadina dengan agenda utama wisuda sarjana dan magister ke-30 dan dis natalis ke-21 pada tanggal 27 April 2019 dinyatakan selesai. Ketua dan anggota Senat Universitas Paramadina meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin dan para undangan yang telah hadir pada acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.